Hai semua, saya akan memberikan sebuah tayangan video pembelajaran daring mengenai mengonstruksi teks eksposisi. Tepatnya terdapat pada KD 4.4 SMA kelas 10, yaitu mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, model pembelajaran yang saya pakai adalah model pembelajaran blended learning. Adapun media yang saya pakai meliputi yang pertama, ada aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi Zoom Meeting ini akan saya gunakan sebagai tempat atau wadah dalam menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa dan juga guru. Kemudian sebagai tempat untuk penyampaian materi pembelajaran dan diskusi antara guru dan siswa. Selanjutnya, media yang saya pakai adalah WA Group. Nah, WA Group ini akan saya gunakan sebagai tempat untuk membimbing siswa selama proses pengerjaan dalam mengonstruksi teks eksposisi. Jadi, guru akan membimbing siswa di dalam WA Group tersebut. Siswa bebas bertanya apapun mengenai mengonstruksi teks eksposisi selama mengerjakan. Nah, media selanjutnya adalah blog siswa. Jadi, masing-masing siswa akan mengunggah hasil karyanya pada blog. Penasaran seperti apa pembelajaran yang akan dilakukan? Yuk, tonton videonya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, ceria sekali ya anak-anak Ibu. Jika kalian ceria, maka itu tandanya kalian semangat dalam melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Baik, Bu. Alhamdulillah, semua baik ya, semua sehat. Ibu juga sehat. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita semua harus tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Selalu patuhi protokol kesehatan dan juga aturan dari pemerintah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas, Mbak Fitri, memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama ya Mbak. Silakan. Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya. Mulai dari Azahra, lalu Fitri, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Alhamdulillah 30 siswa sudah lengkap. Sudah hadir semua di room Zoom ini ya. Bagus sekali anak-anak. Kalian semua sangat disiplin. Dipertahankan ya. Silakan Ya, Bu. kalian mengeluarkan alat tulisnya ya. Buku tulisnya dan juga ballpoint. Lalu buku teks siswa
dan juga bahan ajarnya ya. Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Ya, tentang struktur dan juga kebahasaan teks eksposisi ya. Semua masih ingat ya mengenai struktur dan juga kebahasaannya? Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai materi langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi. Terletak pada KD 4.4, yaitu mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, yaitu permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan juga kebahasaannya. Adapun langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama, kita akan berdiskusi mengenai langkah mengonstruksi teks eksposisi. Kalian sudah Ibu berikan tugas ya, untuk mencari materi dan juga membaca bahan ajar yang telah Ibu bagikan di WA Group. Nah, nanti Ya, Bu. Sudah, kita Bu. akan membahasnya bersama-sama ya. Setelah itu, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk mengonstruksi teks eksposisi. Kemudian akan dilakukan penilaian sebaya terhadap teman. Dapat dipahami ya mengenai langkah pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum masuk dalam kegiatan diskusi, Ibu akan menampilkan video singkat untuk merefreshkan pikiran kalian. Silakan ditonton ya.
Nah, kita lanjut pada pembahasan mengonstruksi teks eksposisi. Terletak pada KD 4.4, yaitu mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi tentunya. Masih ingat ya, struktur teks eksposisi ada 3, tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu, kebahasaan teks eksposisi. Masih ingat ya semua? Ada 4, yaitu menggunakan istilah, adjektiva, afiksasi, dan kalimat verbal. Nah, kalian harus tetap ingat ya mengenai struktur dan juga kebahasaan teks eksposisi. Karena dalam membuat teks eksposisi nanti, kalian harus memperhatikan struktur dan juga kebahasaannya. Mengonstruksi teks eksposisi itu apa sih? Mengonstruksi teks eksposisi adalah kegiatan menyusun teks eksposisi. Dan diperhatikan juga struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, langkah-langkah dalam mengonstruksi teks eksposisi ada 6. Bisa kita cermati bersama ya. Mulai. Baik. Siapa yang ingin menyampaikan gagasannya mengenai langkah mengonstruksi teks eksposisi? Apa saja sih langkah-langkah dalam mengonstruksi teks eksposisi? Ayo siapa? Bisa menghidupkan mikrofonnya ya. Saya, Bu. Iya, Mbak Maria, silakan Saya, Mbak. Bu. Iya, Bu, berdasarkan sumber yang saya baca dan juga dari bahan ajar yang Ibu berikan, langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan gagasan utama. Yang kedua, menentukan gagasan penjelas. Yang ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi. Yang keempat, merangkai kerangka teks eksposisi menjadi paragraf utuh. Yang kelima, menyuntik teks eksposisi. Yang keenam, menyusun kembali teks eksposisi, Bu. Pintar sekali ya, Mbak Maria. Baik, kita bahas bersama ya, anak-anak. Pada setiap paragraf, selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi nanti, mulailah dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Susun gagasan sesuai topik yang akan kalian pilih nanti, sesuai tema yang akan kalian pilih. Selanjutnya, kembangkan gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas, menjadi gagasan penjelas. Beberapa gagasan penjelas, agar ide yang kita sampaikan pada teks tersebut bisa jelas ketika dibaca oleh pembaca. Seperti itu. Contohnya, baik Ibu share screen ya. Kalian sambil melihat bahan ajar ya. Apakah sudah tampak di layar kalian masing-masing? Sudah ya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ini contohnya gagasan utama dan juga gagasan penjelasnya. Sudah kalian pelajari juga ya. Ini terdapat dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan pada WA Group. Contohnya, gagasan utamanya, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Nah, gagasan utama ini lalu dibuat beberapa gagasan penjelas. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Lalu, gagasan penjelas selanjutnya,
Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru dan seterusnya. Begitu ya. Nah, setelah menyusun gagasan utama dan juga gagasan penjelas, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menyusun kerangka teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan juga kebahasaannya. Jadi menyusunnya sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu ya, mengenai struktur dan kebahasaan, kalian masih ingat ya pastinya. Nah, setelah itu, rangkailah kerangka teks eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan menjadi teks yang utuh digabungkan. Seperti itu. Nah, agar menjadi teks yang sempurna dan mudah dipahami oleh pembaca, maka perlu adanya kegiatan menyunting. Menyunting teks. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika menyunting? Yaitu isinya, kemudian struktur, dan juga kebahasaannya. Tidak hanya itu, kegiatan menyunting juga harus memerhatikan tata penulisannya. Sampai di sini, ada yang ingin menyampaikan gagasan atau berupa pertanyaan? Mbak Fitri mau bertanya, Mbak? Ya, Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk tata cara penulisan yang harus diperhatikan meliputi apa saja ya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Tata penulisan yang harus diperhatikan meliputi apa saja sih? Yang pertama, diksi, pemilihan katanya. Kemudian, keefektifan kalimatnya. Kalimatnya sudah efektif apa belum? Seperti itu. Lalu ejaannya, tanda baca, dan lain-lain. Seperti itu ya, Mbak? Ya, Bu, terima kasih. Baik. Nah, setelah semua teks sudah kalian sunting, maka langkah selanjutnya kalian menyusun kembali teks tersebut agar menjadi teks yang baik dan rapi dan mudah dipahami. Seperti itu. Dapat dipahami ya, anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk mengonstruksi teks eksposisi. LKPD sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Silakan dibuka. Ibu akan memberikan waktu 20 menit kepada kalian untuk mengerjakan, untuk mengonstruksi teks eksposisi ya. Temanya adalah pendidikan. Sudah dibuka semua ya. Kalian semua boleh keluar terlebih dahulu dari room Zoom ini selama 20 menit untuk mengerjakan. Nah, pukul 08.20 nanti, kalian semua harus sudah kembali lagi di room Zoom ini dan juga sudah mengunggah hasil karya kalian berupa teks eksposisi dalam masing-masing blog kalian ya. Nanti diunggah di blog, lalu linknya dikirim ke WA Group. Bisa dimengerti anak-anak? Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Baik. Silakan jika ada pertanyaan atau kesulitan selama proses pengerjaan bisa disampaikan melalui WA Group ya. Semangat, selamat mengerjakan. Anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 08.20. Itu artinya kalian semua sudah
menyelesaikan tugas kalian masing-masing ya. Kalian sudah mengunggah karya kalian berupa teks eksposisi yang bertema pendidikan ke dalam blog masing-masing. Tadi Ibu sudah melihat, sudah ada 21 siswa yang sudah mengirimkan link di WA Group. Nah, masih ada 9 siswa nih yang belum mengumpulkan. Silakan segera mengirimkan link di WA Group ya. Setelah ini, Ibu akan membagi ke dalam 10 kelompok untuk melakukan penilaian sebaya. Jadi satu kelompoknya berisi 3 orang, 3 siswa. Nah, kelompok tersebut nantinya akan melakukan penilaian sebaya ya. Jadi satu orang akan menilai 2 karya milik siswa lainnya. Dapat dipahami ya? Ibu akan membaginya sesuai urut presensi. Jadi presensi pertama, kelompok pertama nih, Fitri, Azhara, dan juga Maria. Jadi misalnya Fitri nanti akan menilai karya milik Azhara dan Maria. Seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, penilaiannya nanti disesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu bagikan juga di WA Group. Ketika menilai, kalian mencermati dulu rubrik penilaiannya. Hal-hal yang harus dinilai apa saja, seperti itu. Jadi, Ibu share screen ya sebagai contohnya. Sudah terlihat ya? Pertama, kalian baca terlebih dahulu teks milik teman kalian. Nah, teks tersebut sudah sesuai apa belum terhadap temanya? Lalu, disesuaikan juga dengan struktur, kemudian kebahasaannya juga. Selain itu, juga dicermati tata penulisannya. Nah, di sini sudah terdapat skornya, masing-masing skornya ya. Nanti dijumlah, ini sudah ada langkah-langkahnya. Rubrik penilaian sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Silakan nanti kalian cermati ketika kalian menilai karya milik teman kalian. Baik, Bu. Baik, Bu. Contohnya ini. Sudah nampak ya di layar kalian. Ini merupakan contoh teks eksposisi yang sudah dibuat oleh Mbak Azhara berjudul Pendidikan di Indonesia. Nah, ini nanti dicermati apakah sudah sesuai dengan tema yang telah Ibu tentukan, kemudian strukturnya sudah sesuai apa belum, bahasaannya juga, tata penulisannya juga. Seperti itu. Wah, bagus sekali nih milik Mbak Azhara. Begitu ya anak-anak? Paham ya mengenai penilaian? Paham, Bu. Baik. Apakah ada siswa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Bu, saya ingin mencoba menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan Mbak Fitri. Pada pagi hari ini kita telah mempelajari mengenai langkah-langkah mengkonstruksi teks eksposisi, mulai dari menentukan gagasan utama, gagasan penjelas, menyusun kerangka teks eksposisi, merangkai kerangka teks eksposisi menjadi paragraf utuh, menyunting teks eksposisi, dan menyusun kembali teks eksposisi sesuai dengan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi, Bu. Baik, terima kasih Mbak Fitri, luar biasa sekali ya, pintar sekali Mbak Fitri.
Setelah ini, Ya, Bu, silakan kalian langsung mengerjakan penilaian sebaya ya. Jika sudah, kirimkan hasil penilaian kalian tersebut pada teman kalian yang sesuai kalian nilai itu. Apabila ada yang masih terdapat kekurangan, silakan diperbaiki. Kemudian dikirim ke email Ibu beserta penilaian dari teman kalian. Jadi kalian mengirimkan 2 file. File penilaian teman kalian, hasil penilaian teman kalian, dan juga file yang berisi karya kalian yang sudah diperbaiki atau direvisi. Sampai di sini, paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Silakan Ketua Kelas, Mbak Fitri, dipimpin untuk berdoa ya, Mbak. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silahkan, dimulai. Selesai. Alhamdulillah, baik. Ibu tutup ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih. Silakan kalian melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Atau pembelajaran selanjutnya. Silakan bisa keluar dari room Zoom ini. Terima kasih ya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.